belum jadi 2 desa, tapi dengan masuknya suku Wairata di pulau ini, awalnya itu ketong menghuni satu tempat. Lalu kemudian atas kesepakatan bersama karena bertambah penduduk, pendatang, akhirnya 2 tempat ditetapkan untuk menjadi tempat hunian, yaitulah Manheri dan Mauara, yang biasa langsung disebut itu Ornawerna Ruskolia Gresi. Dan ketika negeri ini sudah ditetapkan, yang mengatur tatanan ke depan itu yang 5 yang ada duduk di depan ini, 5 kursi besar. Jadi ini cuma 4 orang, seharusnya beta pun tempat ada di tengah. Lalu ada satu lagi yang nanti dekat para Tumali, baru beta. Bukan para Tumali nanti di ujung, Mauki kemudian ikut, habis itu beta, terus ini, lalu kemudian baru Pakatihar. Itu 5 marga besar yang mengatur tatanan untuk masyarakat Wairata ini. Tapi dengan adanya pertolongan Tuhan, maka datanglah orang Belanda yang membawa tongkat pemerintahan ini. Sebetulnya ceritanya panjang, tetapi garis-garis besarnya seperti itu. Tongkat pemerintahan itu ada 2, semuanya itu diterima oleh orang Manheri ini. Tetapi karena mengingat ketong ini ada 2 tempat yang sudah dihuni, maka atas kesepakatan bersama, satunya dialihkan ke Wairata Barat yang sekarang dipegang oleh Pakatihar Pak Uru untuk memimpin masyarakat Wairata Barat, sedangkan yang di Manheri itu adalah keluarga Lewensere yang memegang tongkat pemerintahan. Kenapa diatur seperti itu? Karena tatanan yang ada di Manheri Mauara itu umumnya Wairata seluruhnya itu, Ratu Mali ini sudah jadi tuan tanah. Ratu Kou itu sudah jadi sudah jadi tuan negeri. Jadi kalau memang semua itu ketong tampung, akan berarti pendatang-pendatangnya nanti istilahnya rasa minder gitu. Jadi untuk mengimbangi hal itu, semua harus bagi-bagi tugas, bekerja sama begitu. Ya, api lopai mina ya mau to. Mau apa hurlu kusai lebih karena apa no lewe. Sama were. Marara tu. Kira-kira no? Terima kasih itu Pak Silere. Bicara tentang Itawalun ini, sejak negeri Wairata ini berdiri,
ini barang ini sudah harus dibentuk. Jadi awalnya itu bukan ya sekarang pertunjukan lah dipakai bulu ayam segala macam. Memang waktu itu tugasnya itu bukan seperti yang hari-hari kita lihat itu. Tugasnya hanya mengawal desa supaya yang memegang yang 5 besar ini bisa nyaman. Jangan sampai ada serangan-serangan dari luar kan. Nah, dorang-dorang itulah yang harus bertindak mengamankannya. Jadi itu tugas terpokok itu, tugas Sitawalun itu. Tetapi ketika orang Belanda datang lalu kondisinya makin hari makin berkembang, lalu makin hari makin diperhalus itu. Lalu setiap kali perayaan-perayaan ada pertunjukan-pertunjukan, terus dilakukan ya, secara lebih bagus lagi untuk bisa disaksikan, dilihat oleh orang banyak. Maka itu diciptakan begitu menarik supaya orang juga bisa menangkap sesuatu di dalam itu. Sedangkan awal mula Itawalun itu dibentuk hanya untuk mengawal negeri, mengawal 5 besar ini supaya nyaman dalam memimpin masyarakat ini lebih ke depan. Barangkali begitu dulu. Apa sih yang mau itu hebat ini. Jadi kawaran ini dari mana itu itu. Asistennya so ini. Bahasa bukan tahu itu. Anu kawan. Apa? Bicara soal pakaian ini, masing-masing so itu punya motif sendiri-sendiri. Lalu di dalam masyarakat Woirata ini, ya sekarang memang sudah berbaur jadi ada sedikit-sedikit perubahan begitu, tetapi masih tetap dipertahankan. Yaitu bicara tentang 3 tingkatan ini. Jadi untuk motif-motif ini, yang bertindak sebagai marna itu punya motif tersendiri, yang bertindak sebagai buru itu punya motif tersendiri, sedangkan yang bertindak sebagai stang itu punya motif tersendiri. Nanti kembali kepada tiap mata rumah, ya ada punya aturan-aturan tersendiri, tetapi warna ungu itu gitu. Jadi tidak bisa stang itu pakai motif daripada bur atau marna, sebaliknya juga seperti itu. Masing-masing harus pertahankan dia punya. Sampai bisa sampai yang kedua bahwa buka semua saksi, buka semua saksi, baru ketujuh semua ini mau dibagi atau mungkin ya ada kegiatan 1-2 hari atau laksanakan ini baru kumpul baru bagi ke bagaimana ini ada semua kedua Pulanglah secara Bicara tentang bulu ayam, tombak parang, itu hanya merupakan sebuah perlengkapan bagi para pengawal itu. Sebab waktu itu belum ada senjata-senjata canggih untuk mereka pergunakan buat mengawal orang tua-tua ini, mengawal negeri. Jadi cuma yang ada itu tombak dengan parang itulah yang mereka pakai untuk. Jadi sebetulnya tidak ada punya apa-apa di balik itu. Lalu gerakan-gerakan itu semua itu ketika sudah makin hari makin ada perkembangan, lalu ada pertunjukan-pertunjukan, itu hanya memperindah saja. Nah, jabat tangan itu waktu mau Itawalun itu, sementara itu Dondo harus jabat tangan, artinya Itawalun tetapi suasana persaudaraan itu tetap dijaga, sehingga nantinya tidak akan mencederai satu dengan yang lain.
Saya kira itu cuma hanya memeriahkan suasana. Jadi angkat kaki, kas turun kaki, angkat tangan, kas turun tangan itu setelah sudah ada perkembangan sehingga acara-acara itu ditontonkan kepada halayak ramai, mereka bisa ciptakan itu untuk bagaimana menarik perhatian orang banyak. Tapi awalnya itu adalah tugas Itawalun itu adalah sebagai pengawal itu saja. Tapi setelah orang Belanda datang, lalu aturan-aturan makin hari makin berkembang, lalu ada pertunjukan-pertunjukan. Apalagi kalau dulu itu setiap 17 Agustus itu ada pertandingan tari-tarian ini. Jadi untuk menarik ibu-ibu menari itu juga sesuai dengan irama daripada pemukulan gong, katipaka itu. Jadi gerakan itu cuma disesuaikan dengan pemukulan tipa itu. Saya bisa ciptakan itu, bukan sudah ada satu penggarisan yang harus goyangnya begini, ya angkat kaki begini, bukan. Hanya sesuai dengan irama daripada pemukulan gendang, katipaka, gong itu saja. Sebetulnya makna dari Itawalun atau Tepain ini sebenarnya merupakan sebuah keharusan, karena itu melindungi jadi sebuah keharusan. Cuma keharusan itu tidak selamanya setiap hari Itawalun itu harus ada waktu-waktu tertentu. Cuma karena biasanya itu pemerintah Belanda sudah ada di sini dan ada hari-hari tertentu, hari-hari raya tertentu. Dan hari raya tertentu itu yang menjadi kebiasaan untuk ada pertunjukan. Karena hari raya itu yang menjadi kebiasaan untuk ada pertunjukan, maka itu sudah menjadi kebiasaan. Kebiasaan bukan orang Wirat saja, tapi orang Pulau Kisah semua punya budaya tarian ini. Jadi tarian ini dipentaskan, dipertunjukkan dengan irama-irama secara khusus yang memperindah. Jadi memperindah, baik itu memperindah tarian itu, tapi juga bahagian dari nama negeri. Jadi kira-kira ibu-ibu punya cara gerakan itu seperti apa, bapak-bapak punya gerakan seperti apa, masing-masing dengan irama kehidupannya. Jadi kalau laki-laki kan jiwanya kasar, jadi dia seperti balompa-balompa, dia punya irama itu balompa-balompa. Sementara ibu-ibu kan bukan jiwanya kasar, mereka itu halus. Jadi mereka itu iramanya agak halus dan akhirnya mereka menari, tapi laki-laki tidak pernah menari. Laki-laki cuma kalau balompa itu laki-laki, gerakan laki-laki, karena gerakan laki-laki itu adalah gerakan perang-perangan. Jadi mereka itu punya sikapnya itu sikap yang agak kasar. Jadi tidak selamanya, tapi karena pemerintah Belanda datang, itu sudah menjadi kebiasaan pada hari-hari tertentu, hari-hari raya. Jadi sampai hari ini merupakan kebiasaan untuk setiap hari raya itu ada pentasan-pentasan yang dipertunjukkan.
mereka ikut perkembangan. Jadi semacam generasi belakang ini sudah semakin hari semakin menghilangkan budaya yang menjadi kekayaan desa. Jadi harapan dari masyarakat orang Wirata Timur dan Wirata Barat adalah mungkin dari menghendaki kepedulian dari pemerintah. Pertama, mungkin kesiapan fasilitas budayanya. Harapan kami itu memang di Tawalun ini apapun yang terjadi hari-hari terakhir, tetapi generasi penerus ini juga harus dituntun untuk lebih meningkatkan Tawalun ini supaya apa yang sudah ditata oleh leluhur tempo dulu itu jangan terhenti tapi dikenang terus. Dalam arti Tawalun itu bukan sesuatu yang saling memusuhi satu dengan yang lain, tapi lebih mengeratkan mengeratkan hubungan persaudaraan itu. Jadi memang awal orang tua tetapkan itu adalah pengawal. Jadi tujuannya untuk mengantisipasi bila mana ada musuh-musuh yang datang, mereka itulah yang Tawalun di depan, yang baku cakar di depan. Tetapi setelah ditingkatkan untuk menjadi sebuah pertunjukan itu, memang bagi kami itu adalah satu hal yang terlalu baik, merupakan kebanggaan dari orang-orang Wirata sendiri, sehingga kami juga sangat mengharapkan bagaimana supaya generasi penerus juga meningkatkan hal ini lebih ke depan lagi.